Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang adik-adik. Gimana nih kabarnya? Kakak kira baik ya? Baik, pada pertemuan kali ini, Kakak Mulia Nur Hidayati selaku mentor tes wawasan kebangsaan akan sedikit menyampaikan sebuah materi yang berkenaan dengan fungsi Pancasila. Disimak ya. Pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas mengenai perbedaan fungsi Pancasila. Pada pertemuan yang pertama, kita pernah membahas mengenai Pancasila, sejarah, dan segala aspek yang berkenaan dengan Pancasila. Namun pada pertemuan kali ini, kakak sedikit mengulas kembali mengenai fungsi Pancasila, yang mana pada pertemuan sebelumnya kakak sudah memaparkan ada Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi, jiwa bangsa, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini, kakak sudah merangkum fungsi Pancasila ke dalam aspek-aspek berikut ini. Disimak ya. Fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pada hakikatnya, Pancasila menjadi dasar dan pedoman dalam mengatur sistem pemerintahan negara. Di sini, kata kunci dari dasar negara itu adalah mengatur. Jadi, ketika nanti ada soal yang berkenaan dengan kata-kata mengatur, itu sudah pasti jawabannya Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life. Yakni Pancasila merupakan kristalisasi pengamalan-pengamalan hidup yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika, serta sebagai petunjuk semua kegiatan atau aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu dalam bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pada kali ini, kata kuncinya itu ada pada kata landasan dan berperilaku. Jadi kalau adik-adik menemukan soal yang ada kata-kata landasan atau berperilaku, itu sudah pasti jawabannya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Adapun keterangannya sebagai berikut. Pancasila berperan sebagai pedoman sekaligus sebagai landasan manusia dalam berperilaku guna mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan diri khusus bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, di sini kata kuncinya itu ada pada perundang-undangan. Jadi Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi kedudukan dari Pancasila lebih tinggi dibandingkan UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya. Adapun keterangannya sebagai berikut. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Karena segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Yang keenam, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yakni Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini memiliki ciri khas yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi kepribadian ini menjadi pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Kurang lebih seperti itu. Yang ketujuh nih, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Yakni Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia, yaitu suatu masyarakat yang Pancasilais. Apa itu masyarakat Pancasilais? Secara singkatnya, masyarakat Pancasilais itu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Nah, yang kedelapan, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Pancasila digali dari sosial budaya bangsa Indonesia sendiri dan disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia. Atau lebih tepatnya lagi, Pancasila itu merupakan perjanjian dari para founding father.
Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada pun telah terkristalisasi dari diri bangsa Indonesia. Yang kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Pada kali ini, kata kuncinya itu adalah mempersatukan, di mana Pancasila diyakini mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang terkenal akan beraneka ragam ini. Karena bisa disadari tanpa adanya Pancasila, maka sudah pasti bangsa Indonesia ini akan terpecah belah, di mana kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika tidak akan mampu mewujudkan kesatuan. Yang ke-10, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yang mana nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional. Nah, yang ke-11, Pancasila sebagai sumber nilai, yang mana seluruh tatanan hidup masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma-norma yang ada pada masyarakat, sekaligus menjadi tolak ukur baik, buruk, benar ataupun salah mengenai sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Baik, sekiranya seperti itu untuk materi kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan chat kakak ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.